Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatur Rahman, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bulungan. Hari ini saya tidak sendiri, saya bersama Pak Suhail Halil Gibran, guru agribisnis pengolahan hasil pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Ini Pak Suhail ya, 3 hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Bapak kalau saya mendapatkan tugas untuk melakukan supervisi di kelas Bapak. Nah, untuk supervisi akademik ini nanti kita akan melalui 3 tahapan. Ya, yang pertama ialah tahapan pra observasi, yang kedua kita observasi, dan yang ketiga kita adalah pasca observasi, Pak. Di mana tahapan pra observasi ini harapannya adalah kita sama-sama bisa berdiskusi dan bertukar pikiran terkait kesiapan Pak Suhail dalam melaksanakan pembelajaran nanti, agar pada saat proses pembelajaran tidak ada terjadi hambatan dan kita dapat mengevaluasi tingkat sebagaimana kemampuan Pak Suhail dalam melaksanakan proses pembelajaran. Baik, Pak. Saya senang sekali, Pak. Karena kita bisa kerjasama dan bisa sharing ya tentang sejauh ini. Terus saya juga ingin meningkatkan kompetensi saya, bagaimana proses pembelajaran yang di kelas. Baik, saya ingin berdiskusi sama Bapak mengenai rencana pelaksanaan kerja pembelajaran saya dengan Bapak atau belajar yang saya akan selesaikan di Bapak. Oke, baik. Tujuan kita pagi hari inilah untuk berdiskusi terkait persiapan Pak Suhail Pak dalam pelaksanaan supervisi nantinya. Kalau boleh saya tahu nih Pak, akan menyampaikan materi apa pada saat proses pembelajaran nanti ya Pak? Saya akan membuat materi saya tentang pembuatan sari buah. Nah, jadi di sini materinya adalah pengolahan hasil nabati. Mata pelajarannya pengolahan hasil nabati. Oke, baik, berarti terkait dari materinya adalah tentang pengolahan hasil nabati Pak ya. Ini tentu ada tujuan pembelajaran yang pasti yang akan Bapak berikan kepada peserta didik untuk bisa dicapai. Kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran Bapak pada saat proses pembelajaran nanti? Nah, di sini saya akan mengangkat tentang pertama saya akan menjelaskan dulu pembuatan sari buah, baik itu menggunakan gambar dan diskusi. Nah, kemudian itu kita dapat membuat peserta didik itu dapat bisa buat SOP bagaimana cara pembuatan sari buah yang baik dan benar. Karena ini kan dikonsumsi Pak, jadi harus ada step by stepnya, SOP-nya yang harus kita sampaikan lebih dalam. Karena ini menyangkut mutu dari sari buah ini. Oke, baik. Luar biasa sekali Pak ya tentang terkait tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai oleh peserta didik. Kemudian dari tujuan tadi, kira-kira area apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses pembelajaran nanti Pak ya? Nah, di sini area yang saya kembangkan adalah meningkatkan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi jenis dan prinsip kerja peralatan dalam pengolahan buah, Pak, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, jadi pembuatan sari buah ini mereka bisa lakukan di sekolah maupun di rumah. Seperti itu, Pak. Oke. Berarti sesuai dengan SOP yang kita sepakati. Ya, baik. Jadi area yang Bapak ingin kembangkan adalah bagaimana meningkatkan kemampuan siswa, kemudian yang kedua adalah bagaimana meningkatkan pengetahuan siswa tentang pengolahan buah itu sendiri Pak ya. Luar biasa sekali Pak. Nah, kalau boleh saya tahu Pak, apa saja yang sudah dipersiapkan Bapak pada saat supervisi nanti? Hal yang perlu yang saya persiapkan dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi Pak, untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam, yang meliputi diferensi konten, proses, dan produk. Nah, di sini saya memproduksi sari buah memberikan kebebasan kepada siswa dalam membentuk kelompoknya sesuai dengan pilihan buah yang mereka inginkan, baik itu nanas, baik itu mangga, baik itu buah naga. Oke, baik. Jadi Bapak sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi di sini Pak ya. Artinya bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa itu sendiri. Luar biasa sekali Pak, rasanya saya sudah tidak sabar untuk melihat proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Nah, setelah saya mendengar ini persiapan-persiapan dari Pak Suhail dan strategi yang disampaikan, bagaimana cara melakukan pembelajaran diferensiasi ini,
Jadi kira-kira kapan Bapak akan memulai untuk pelaksanaan proses pembelajaran ini, Pak? Nah, dari misalkan pembelajaran yang sudah saya buat ini Pak, rencananya hari Selasa besok berarti saya akan langsung melakukan pembelajaran tersebut. Oke, berarti hari Selasa, Pak ya? Iya. Baik, jadi nanti hari Selasa saya akan datang ke kelas Bapak untuk melakukan supervisi kelas, Pak ya. Saya akan melihat apa saja yang terjadi di dalam kelas Bapak. Kemudian setelah Bapak mulai kegiatan pembelajaran, kita ada percakapan lagi nanti, Pak ya, terkait bagaimana cara setelah Bapak diobservasi setelah proses pembelajaran, kita akan kembali dalam proses pasca observasi itu sendiri yang nanti mungkin bisa akan didampingi oleh kepala sekolah atau pimpinan atau mungkin ada pengajar yang lain. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini, Pak? Saya mendapatkan gambaran Pak untuk pembelajaran saya besok seperti model, strategi, dan pembelajarannya. Nah, dan juga media pembelajaran yang akan saya tampilkan untuk pembelajaran besok. Oke, baik. Terima kasih Pak atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di observasi ini. Sampai bertemu nanti Pak di kegiatan observasi kelas besok, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Pak. Kemudian kita hari ini adalah pertemuan kedua, yaitu tentang pembahasan kurikulum. Dan yang minggu lalu kita sudah membahas tentang bagaimana proses pembuatan kurikulum sesuai dengan SOP yang telah kita sepakati. Ya. Nah, jadi hari ini pertemuan kedua adalah kita langsung menyampaikannya sesuai dengan SOP yang telah kita sepakati. Ya. Kemudian pertama sebelum kita mulai pembelajaran lagi, saya minta untuk suara untuk berdoa, suara untuk menuju doa terlebih dahulu. Baik, setelah itu saya akan dulu data yang tidak ada lagi ini jadi sama nah tapi ini apa? Terus Risma jadi oke baik ada dua orang yang tidak ada hari ini kemudian yang hadir adalah dengan orang ya. Baik. Pertama saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita ini melalui kegiatan praktikum ya pendidik dapat melaksanakan pengelolaan tentang dari dua jadi ini sesuai dengan SOP. SOP di sini baik menggunakan sarung tangan, masker pengaman. Di sini kita menggunakan bahan makanan atau minuman ini kan dikonsumsi oleh masyarakat atau penumpang saling luar. Nah, jadi dia harus sterilisasi, harus steril, harus jauh dari minuman. Kalau tidak, nanti salurannya tidak ada yang kita ambil atau konsumsi. Ya, baik. Di sini ada yang dipertanyakan? Tidak ada. Baik. Saya akan membaca strategi. Saya jelaskan dulu strateginya. Di sini saya akan membagikan dua kelompok sesuai dengan minggu lalu yang sudah kita bahas. Yaitu ada dua jenis buah yang kita produksi, yaitu adalah buah nanas sama buah mangga. Nah, di sini sudah dua kelompok sudah kita bagi kemarin, sesuai ya. Di dalam di sini sudah ada alat dan bahan, ya. Alat dan bahan sudah ada di tempat di MS kita dan sudah disiapkan. Jadi kalian hanya bisa mengambil sesuai dengan
bahan-bahan dan alat-alat yang berada di LKPD ini. Ya, kemudian langkah kerjanya itu sudah ada tertera di LKPD. Nah, ketika nanti sesuai dengan pekerjaannya, tolong nanti dicatat di sini. Umpama contoh yang kita lakukan pertama adalah menghitung berat buah. Nah, jadi misalkan di sini berapa berat buah awal. Kemudian setelah dibersihkan, ditimbang lagi berapa berat buah yang telah dibersihkan. Ya, bahan ini setiap kegiatan kalian dan kita dicatat di LKPD ini. Ya, paham? Oke, tidak ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, setelah kita praktek nanti, saya ada pretest itu ujiannya soalnya menjadi ada 10. Setelah kita praktek nanti saya akan fisik. Jadi nanti ada soal ujian pengetahuan kalian tentang proses pembuatan sari buah ini. Ya, setelah itu baru kita kemas. Karena pada saat pembikinan nanti, disitu mereka akan mengerjakan fisik. Ya. Baik, ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak ada, silakan kita berikan ilmunya, lalu silakan alat memahami. Oke, paham ya? Ini satu, ini bagian mangga, ini bagian. Oke, silakan dipersiapkan pengamalan dari salah satu yang kecil orang tidak kosong. Yang maksudnya nanti kayunya kalau dia diputar berita. Sudah bersih kan? Sedikit-sedikit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Muhammad Fatur Rahman, calon guru penggerak angkatan 11 beserta dengan Pak Suhail Gibran, guru dari Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian. Di sini kami akan melakukan wawancara terkait pasca observasi yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suhail, gimana kabarnya Pak?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Pak. Oke, baik. Dalam percakapan pasca observasi ini, Pak, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan, Pak, ya, kembali ya, kepada Bapak terkait dengan jalannya observasi atau pembelajaran di kelas yang sudah Bapak lakukan. Tujuannya ialah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Kemudian untuk pertanyaan pertama, Pak, bagaimana sih perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah Bapak lakukan? Ya baik Pak, pertama saya belum terbiasa Pak untuk melakukan observasi ini, ya. Seperti ini, karena ada perasaan gugup atau tegang. Namun alhamdulillah sudah berjalan dengan baik proses pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas sesuai dengan step-by-step yang telah saya lakukan. Alhamdulillah, artinya sudah berjalan dengan baik ya Pak. Jadi Bapak bisakah diceritakan kembali Pak ya, area yang dikembangkan, yang ingin Bapak kembangkan pada saat berobservasi kemarin yang telah dirancang di kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang Bapak lakukan dalam proses pembelajaran kemarin? Baik Pak, area yang saya kembangkan kemarin adalah meningkatkan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi jenis dan prinsip kerja peralatan dalam pengolahan buah, baik di sekolah maupun di rumah untuk produksi sari buah ini Pak. Dan meningkatkan pengetahuan siswa tentang pengolahan buah untuk dihasilkan produk yang daya jualnya lebih tinggi. Oke, artinya area yang Bapak kembangkan adalah bagaimana meningkatkan kemampuan siswa dalam mengidentifikasi jenis dan prinsip kerja peralatan dalam pengolahan buah, dan yang kedua adalah meningkatkan pengetahuan siswa tentang pengolahan buah Pak ya. Nah, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi sudah berhasil dalam proses pembelajaran? Mungkin bagi saya itu sudah berjalan dengan baik Pak, tapi ada sedikit banyaknya masih ada yang kekurangan dalam saya mengajar atau menerapkan ilmu ini kepada peserta ini. Kenapa jadi bisa terjadi hal-hal yang seperti itu Pak ya? Kendalanya mungkin apa? Dan mungkin memang sudah berjalan dengan baik Pak, dan masih ada kekurangan. Nah, menurut Bapak kendala apa saja sih yang Bapak hadapi saat melakukan proses pembelajaran seperti itu? Di sini kalau saya lihat kendala di sini Pak adalah sang didik kurang aktif, dan juga di sini sulitnya untuk manajemen waktu yang telah saya berikan. Mengapa jadi hal-hal yang seperti itu terjadi Pak ya? Nah, adanya kurang itu alasannya saya tanya ke siswa tersebut, Pak. Ternyata dia belum sarapan sehingga dia mengganggu konsentrasi belajarnya. Nah, dan manajemen waktu juga sangat sulit bagi saya karena tidak terasa sudah waktu istirahat Pak. Nah, di sini pembelajaran belum selesai karena siswa mengerjakan tugas terlebih dahulu memakan waktu yang lama. Oh gitu, artinya adalah adanya kendala-kendala tersebut. Solusi apa nih yang tepat menurut Bapak dalam menangani masalah yang sedang Bapak hadapi? Mungkin kalau masalah yang anak yang belum sarapan nih Pak, sebelum berangkat ke sekolah, saya akan menyampaikan kepada mereka pentingnya sarapan setiap pagi. Kemudian sebelum pulang sekolah, saya akan mengingatkan kepada siswa untuk besok harus sarapan terlebih dahulu. Nah, agar bisa konsentrasinya dalam belajar. Manajemen waktu ini mungkin saya akan menentukan durasi pada setiap kegiatan yang disepakati bersama dengan siswa agar lebih efektif dalam manajemen waktu ini Pak. Oke, baik. Baik Pak, jadi Bapak akan mengingatkan kembali Pak ya kepada siswa untuk pentingnya sarapan sebelum berangkat ke sekolah dan menyepakati durasi waktu dalam pengerjaan tugas bersama-sama siswa ya Pak. Baik, semoga dapat terrealisasi dan dapat dilaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Jadi, kalau boleh saya tahu kira-kira kapan Bapak mau melakukan apa yang Bapak rencanakan tadi? Ya Pak, tentunya kan lebih cepat lebih baik Pak. Insya Allah besok ketika ada jam saya di akhir pembelajaran saya akan menyampaikan dan mengingatkan kembali kepada peserta didik pentingnya sarapan, dan setiap harinya itu akan berupaya manajemen waktu dengan baik. Karena apa? Sarapan ini menurut saya sangatlah penting bagi peserta didik karena akan meningkatkan konsentrasi terhadap peserta didik. Seperti itu Pak. Oke,
Oke, baik sekali Pak. Nah, jadi terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah Bapak berikan. Semoga semua yang Bapak rencanakan, Bapak persiapkan dapat terrealisasi dengan baik sesuai dengan harapan yang Bapak inginkan. Rangkaian kegiatan supervisi akademik ini sudah selesai Pak ya. Kita sudah melakukan dari mulai pra observasi, kemudian pada saat observasi, dan yang terakhir ialah pasca observasi. Nah, saya ucapkan terima kasih Pak sebanyak-banyaknya kepada Pak Suhail karena telah bekerja sama terkait dengan kegiatan supervisi akademik ini sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.